Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya, di episode sebelumnya. Para kepala divisi tanpa sadar mengarahkan pandangannya pada Tan Yun, Huang Fuyu, dan Mu Mengyi yang berada di belakang Sen Subing. Mereka berpikir bahwa 3 orang yang berpartisipasi dalam kompetisi untuk kualifikasi 3 sekte kuno akan mati di Istana Jiwa Abadi, dan mereka tidak pernah berpikir mereka akan kembali hidup-hidup. Mereka bertanya-tanya, mungkinkah Tan Yun dan yang lainnya, mematahkan nasib terakhir Huan Fu Shenzong yang berusia 30.000 tahun dalam pertempuran untuk kualifikasi dalam pertempuran dewa. Adapun fakta bahwa semua orang tidak pergi ke sana sama sekali, Tan Yun dan yang lainnya berpikir untuk memenangkan kejuaraan. Menurut pendapat mereka, Huang Fu Shenzong belum memenangkan kejuaraan selama 40.000 tahun, jadi bagaimana Tan Yun dan mereka bisa memenangkan kejuaraan? Diam, ucap dari Tantai Xuanzong mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi, memberi isyarat kepada semua orang untuk diam, dan kata-kata berikutnya mengejutkan pikiran semua orang. Tantai Xuanzong berdiri dengan semangat tinggi dan berkata dengan keras, hari ini, Master Sekte memiliki 2 hal untuk diumumkan. Hal pertama, pertempuran untuk kualifikasi pertempuran para dewa, tidak hanya Huang Fu Shenzong saya yang memecahkan 30.000 tahun berturut-turut nasib buruk terakhir, namun juga mematahkan nasib tidak memenangkan kejuaraan selama 40.000 tahun berturut-turut. Huang Fu Shenzong kami memenangkan tempat pertama dengan partisipasi murid berjasa Tan Yun, Mu Mengyi, dan Huang Fuyu, ucap dari Tantai Xuanzong. Begitu kata-kata ini keluar, para murid dari divisi berjasa mendidih, kegembiraan mereka melampaui kata-kata, dan tubuh mereka gemetar. Selain itu, 9 kepala, ratusan tetua dan 2 juta murid dari 9 divisi juga gemetar. Mereka gemetar karena tidak percaya. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa apa yang mereka pikir adalah hal yang paling tidak mungkin benar-benar terjadi. Setelah Tantai Xuanzong melambaikan tangannya untuk memberi isyarat kepada semua orang untuk diam, dia berkata lagi, Tuan Sekte ini mengumumkan bahwa mulai sekarang, Tan Yun, Mu Mengyi dan Huang Fuyu adalah putra suci dari divisi berjasa. Kualifikasi Master Sekte, dari sekarang, Master Sekte telah mengizinkan 3 orang untuk tidak menghadapi siapapun tanpa kualifikasi untuk berlutut. Wosh! Tan Yun, Huang Fuyu, dan Mu Mengyi menyapu platform tinggi pertama, membungkuk dan berkata, murid, berterima kasih kepada Master Sekte, ucap dari mereka bertiga. Murid-murid dari divisi berjasa sangat bersemangat, dan suara air pasang menyelimuti dojo yang berjasa dan menelan dunia. Bagus sekali. Dalam divisi berjasa kita, ada 2 putra suci dan seorang gadis suci muncul pada satu waktu. Apa yang harus saya lakukan? Saya sangat bersemangat, ucap dari para murid berjasa. Pada saat ini, Sen Subing dan Sen Suzhen penuh dengan kebanggaan dan hati mereka. Keduanya tahu bahwa Tan Yun dan ketiganya memenangkan kejuaraan, tidak hanya kehormatan pribadi ketiganya, tetapi juga kehormatan divisi berjasa. Kedua putri tahu bahwa setelah hari ini, status dan reputasi mereka di Huang Fu Shenzong akan mencapai puncaknya. Pada saat yang sama, keduanya bahkan lebih yakin bahwa, dengan reputasi pribadi Tan Yun di sekte luar dan sekte dalam, ditambah divisi berjasa dari kompetisi besar Xianmen, dan pengadilan para dewa dari 3 sekte kuno, mereka terikat menjadi murid sekte luar. Akan secara aktif memuja manfaat pintu dalam. Paling banyak 30 tahun, atau setidaknya beberapa tahun, jumlah murid dari divisi berjasa sekte dalam akan menjadi yang pertama dari 10 divisi sekte dalam. Beberapa tahun kemudian, divisi berjasa akan memiliki kekuatan untuk memilih murid dari 9 divisi lainnya, dan menjadi posisi dominan di Huang Fu Shenzong. Sen Subing tahu bahwa kebangkitan divisi berjasa tidak dapat dihentikan, dan itu sudah merupakan kesimpulan yang sudah pasti. Di antara ekspresi yang berbeda dari kepala, tetua, dan murid dari 9 divisi, Tantai Xuanzong berkata dengan keras, karena sekte kami memenangkan tempat pertama,
kami telah memenangkan kuota 5.000 murid yang akan memasuki medan perang para dewa. Sekarang sekte ini telah mengumumkan, menurut peringkat 10 divisi dari Sekte Abadi, divisi berjasa memiliki 1.500 tempat. Divisi jiwa kuno adalah 900 tempat, divisi jiwa binatang adalah 700 tempat, divisi angin dan guntur adalah 500 tempat, dan divisi senjata adalah 400 tempat. Ada 300 tempat, untuk divisi formasi, 250 tempat untuk divisi 5 jiwa, 200 tempat untuk divisi jimat, 150 tempat untuk divisi alkemia, dan 100 tempat-tempat untuk divisi jiwa suci. Pemimpin, sebelum matahari terbenam besok, akan memimpin jalan. Para murid yang berpartisipasi dalam persidangan dari divisi mereka sendiri, datang ke dojo yang berjasa, dan berangkat ke Istana Jiwa Abadi besok, ucap dari Tantai Xuanzong. Setelah Tantai Xuanzong mengumumkan bahwa itu sudah berakhir, Kepala 9 divisi memimpin para tetua dan murid untuk meninggalkan alam rahasia berjasa. 9 kepala suku memimpin para tetua dan murid, dan setelah kembali ke alam rahasia masing-masing, mereka memilih para murid untuk berpartisipasi dalam percobaan sesuai dengan jumlah percobaan yang mereka peroleh dan peringkat kekuatan murid mereka sendiri. Tidak sampai malam tiba para pemimpin memutuskan untuk menentukan murid-muridnya untuk berpartisipasi dalam persidangan, dan memanggil murid-murid ini ke depan, dan memperingatkan mereka dengan cara yang serius dan halus. Keesokan harinya, di awal Yushi, matahari tenggelam. Para murid dari 9 kepala divisi untuk berpartisipasi dalam persidangan tiba di dojo yang berjasa seperti yang dijadwalkan. Tentu saja, Sen Subing memilih 1.500 murid kesempurnaan besar penyempurnaan jiwa yang telah menyentuh penghalang alam jiwa ilahi. Tantai Xuanzong mengorbankan perahu roh dan membiarkan 5.000 murid dari 10 divisi berpartisipasi dalam uji coba di perahu roh. Kemudian dia melihat ke 10 kepala yang akan naik perahu roh, dan tiba-tiba berkata, pengadilan para dewa ini di medan perang, kecuali untuk kepala yang berjasa dan para tetua yang berjasa yang mengikuti Master Sekte, yang lain tidak perlu untuk pergi, ucap dari Tantai Xuanzong. Mendengar kata-kata itu, ke-9 kepala suku tertegun sejenak, kepala jiwa suci mengerutkan kening, dan membungkuk, Tuan Sekte, selama persidangan sebelumnya di medan perang para dewa, bukankah para kepala suku ikut Sekte Abadi untuk pergi, ucap dari kepala jiwa suci. Sebelum kepala jiwa suci selesai berbicara, Tantai Xuanzong melambaikan tangan kanannya, dan kekuatan spiritual yang kuat tiba-tiba mengenai dada kepala jiwa suci. Bang! Puff! Sebuah panah berdarah keluar dari mulut kepala jiwa suci, dan tubuh tua itu meledak ratusan kaki dan jatuh ke tanah. Situasi ini membuat 9 kepala suku, termasuk Sen Subing, terkejut. Tan Yun jelas ingat bahwa kepala jiwa suci adalah mata-mata, menurut pendapatnya, Tantai Xuanzong mengajar kepala jiwa suci karena alasan ini. Ini memang kasusnya. Kepala jiwa suci buru-buru bangkit, berjongkok di tanah, menggigil, saya tidak tahu di mana bawahan telah membuat marah Master Sekte, dan saya meminta Master Sekte untuk memaafkan saya, ucap dari kepala jiwa suci. Tantai Xuanzong menatap kepala jiwa suci, matanya melewatkan kilasan niat membunuh, dan berkata, apa? Master Sekte ini perlu mengajarimu untuk melakukan sesuatu, ucap dari Tantai Xuanzong. Tuan Sekte tenang, bawahan tidak berani, ucap dari kepala jiwa suci. Kamu tidak berani mengukur. Tantai Xuanzong berkata dengan sungguh-sungguh, oke, kamu dan kepala suku lainnya akan kembali ke divisi masing-masing. Setelah itu, 9 kepala meninggalkan dojo yang berjasa. Di langit biru, kepala jiwa suci di atas perahu roh meraung, Tantai Xuanzong, apa yang kamu banggakan? Tidak akan lama sebelum Huang Fu Shengzongmu akan habis, dan saat itu, kamu akan dieksekusi oleh kekuatan kuat di belakang kepala ini, ucap dari kepala jiwa suci. Di dojo yang berjasa, Sen Subing, saudari Sen Suzhen dan Tantai Xuanzong menyapu perahu roh bersama-sama, dan kemudian Tantai Xuanzong mengendarai perahu roh ke udara, butuh beberapa saat untuk terbang keluar dari alam rahasia berjasa dan kemudian keluar dari alam rahasia Huang Fu, dan melesat pergi seperti kilat ke istana jiwa abadi di kedalaman pegunungan hukuman.
Di perahu roh, para murid dari 10 divisi, adegan Master Sekte menyakiti kepala jiwa suci, dan kebanyakan dari mereka tampak berhati-hati ketika melihat Master Sekte pada saat ini. Pada saat ini, yang membuat Tan Yun senang adalah bahwa di antara 9 murid divisi dalam pertempuran para dewa, Huang Fu Tingfeng, Kesi Nyi, Bai Li Longtian, Xiao Qingxuan, Jun Buping, Sangguan Bingbing, Gong Sun, yang memiliki kehidupan dan kenalan kematian dengannya Ruoxi juga datang. Hanya Tukau Jun yang tidak datang. Huang Fu Tingfeng dan ketujuh orang itu, mengabaikan tatapan bertanya dari murid-muridnya, dan maju untuk memulai percakapan dengan Tan Yun, Mu Mengyi, dan Luo Fan. Huang Fu Tingfeng memandang Tan Yun dengan bingung dan berkata, "Saudara Tan Xian, mengapa saya tidak melihat Si Yao dan Zi Yan dalam beberapa tahun terakhir ini?" ucap dari Huang Fu Tingfeng. Mendengar itu, Tan Yun tersenyum sedikit dan membawa kelompok itu ke ruang pelatihan. Setelah itu, Zhong Wuxiao dan Sue Ziyan, yang berpakaian seperti laki-laki, juga memasuki ruang pelatihan. Kemudian, setelah Tan Yun memasang penghalang kedap suara, Sue Ziyan mulai mengobrol dengan semua orang. Mengobrol tanpa henti. Selama percakapan, Tan Yun mengetahui bahwa Huang Fu Tingfeng, Kesi Nyi, Jun Buping, Sangguan Bingbing, Bai Li Longtian, Xiao Qingxuan, dan Gong Sun Ruoxi adalah jenius di antara para jenius ketika mereka berada di pintu dalam. Oleh karena itu, setelah memasuki Xianmen, dia menerima pelatihan kunci. Dalam beberapa tahun terakhir, dia telah berlatih di senjata ajaib ruang waktu biji sesawi, dan sekarang dia juga telah menyentuh penghalang alam jiwa. Pada saat yang sama, Tan Yun juga mengetahui bahwa Tukau Jun disukai oleh Tao Feng Lei, dia sedang dalam retret dan latihan, jadi dia tidak akan berpartisipasi dalam persidangan. Dalam sekejap mata, sebulan kemudian. Selama bulan ini, murid-murid yang berjasa Tan Yun, Huang Fuyu, dan Mu Mengyi memenangkan tempat pertama dalam pertempuran kualifikasi percobaan medan perang para dewa, dan fakta bahwa mereka bertiga dinyatakan oleh Master Sekte sebagai putra suci dan gadis suci, seolah-olah mereka telah menumbuhkan sayap, menyebar di seluruh gerbang suci, gerbang dalam, dan gerbang luar. Terutama ribuan orang yang dipromosikan dan disembah dari gerbang luar, dan divisi berjasa gerbang dalam. Ketika para murid mendengarnya, mereka tidak koheren dengan kegembiraan. Mereka tahu bahwa ketika mereka memasuki sekte dalam, mereka memilih jalur yang benar. Dan seluruh murid sekte luar benar-benar terkejut, dan bahkan beberapa murid dari alam embrio roh kesempurnaan agung menyerah dalam percobaan di Falinggat Canyon, mereka menembus tingkat pertama alam jiwa janin dan bergabung dengan divisi berjasa sekte dalam. Mereka sangat mendesak, mereka khawatir jumlah murid yang direkrut oleh divisi berjasa sekte dalam akan jenuh, sehingga mereka tidak bisa masuk. Kecuali orang-orang terkenal Tan Yun selain efeknya, ada dua alasan penting mengapa murid luar ingin bergabung dengan divisi berjasa sekte dalam. Pertama, kesetiaan mereka. Kedua, murid sekte luar saya mengetahui bahwa divisi berjasa Xianmen memiliki pembudidaya dari setiap atribut, dan metode kultivasi yang kuat dapat dibudidayakan hanya setelah melewati batu loncatan dari divisi berjasa gerbang dalam, dan setelah dipromosikan ke penghargaan divisi Xianmen di masa depan. Oleh karena itu, di bawah tiga alasan ini, telah terjadi hiruk-pikuk di sekte luar untuk memuja divisi berjasa sekte dalam. Tentu saja, ada juga murid dari sekte luar yang memiliki harga diri tinggi, yang memiliki ambisi tinggi dan sengaja tidak bergabung dengan divisi sekte dalam, seperti Guntur. Di gerbang suci, dia juga menjadi objek yang paling banyak dibicarakan di antara para murid. Anda harus tahu bahwa Tan Yun adalah satu-satunya yang merupakan ahli nomor satu di tiga sekte sejak leluhur mendirikan sekte. Tiga sekte merujuk, Tan Yun memperoleh kehormatan dari kultivator pertama di sekte luar, sekte dalam, dan sekte abadi pada saat yang sama. Kemuliaannya mulia di antara ketiga murid. Jadikan dia bintang paling terang di tiga gerbang. Waktu berlalu, 2 bulan kemudian. Tantai Xuanzong butuh 3 bulan untuk mengemudikan perahu roh, dan dia datang ke lautan awan di atas gerbang gunung Sensun Siangong. Dengan lambaian tangan kanannya, tirai cahaya penghalang kedap suara menyelimuti seluruh perahu roh.
Dia melirik 5.000 murid yang berdiri rapi di perahu roh, dan berkata dengan sungguh-sungguh, selanjutnya, apa yang dikatakan Master Sekte adalah tentang hidup dan matimu. Kamu harus mendengarkan dengan jelas, ucap dari Master Sekte. Semua murid berkata serempak, dengan hormat, ya. Master Sekte, ucap dari para murid. Yah, Tantai Xuanzong berkata dengan sungguh-sungguh, kamu harus menjelaskan bahwa cepat atau lambat, akan ada pertempuran antara Istana Jiwa Abadi, Sekte Abadi-Abadi dan Sekte Huangfuku. Mereka menganggap sekteku sebagai duri dalam daging, dan Anda adalah 5.000 murid jenius yang paling kuat di Sekte Abadi kita, dapat dibayangkan bahwa mereka pasti akan berharap untuk membunuh Anda semua dalam pertempuran para dewa, ingat bahwa cepat atau lambat, Huangfu Shengzong akan menyatukan 10 divisi, ini adalah situasi yang tak terbendung. Kalian akan menjadi harapan masa depan Huangfu Shengzong. Saya mengingatkan kalian bahwa cobaan para dewa ini dapat dipimpin oleh Tan Yun dan mematuhi perintahnya. Master Sekte ini percaya bahwa hanya Tan Yun yang akan memimpinmu. Hanya dengan begitu lebih banyak orang dapat bertahan. Bagaimanapun, setiap orang memiliki aspirasinya sendiri, Master Sekte ini tidak memerintahkanmu untuk mendengarkan kata-kata Tan Yun, tetapi biarkan kalian memilih sendiri. Sekarang, ikuti kata hatimu, dan mereka yang mau mengikuti Tan Yun, berdirilah di belakang murid-murid divisi berjasa, jika kamu tidak mau, kamu akan mencoba kalian sendiri. Tentu saja, kalian semua bersumpah nanti bahwa kalian tidak akan memberitahu siapapun tentang kejadian hari ini kecuali para murid percobaan. Baiklah, mari kita mulai membuat pilihan, ucap dari Tantai Xuanzong. Para murid mendengar kata-kata itu, Tanah Abadi 2 kali 9 tahun lalu dan 6 tahun lalu. Justru karena kepemimpinan dan bantuan Tan Yun, murid-murid dalam sekte dalam Huangfu Shengzong hampir membunuh semua murid dalam Istana Jiwa Abadi dan Sekte Abadi-Abadi. Master Sekte, murid Huangfu Tingfeng bersedia mematuhi perintah Tan Yun, ucap dari Huangfu Tingfeng. Pada saat ini, Huangfu Tingfeng berdiri lebih dulu. Kemudian ke Xinyi, Jun Buping, Sangguan Bingbing, Baili Longtian, Xiao Qingxuan, dan Gongsun Ruoxi juga berdiri di belakang para murid berjasa. Pada saat ini, 199 murid jimat mengikuti Huangfu Tingfeng dan datang ke belakang murid dari divisi berjasa. Sekte Guru, murid Zhu Ruolin, saya bersedia untuk mematuhi perintah Tan Yun, ucap dari Zhu Ruolin. Pada saat ini, Zhu Ruolin, putri dari kepala jiwa binatang melirik Tan Yun, dan ada sentuhan kerumitan di wajah Suyue Shaohua, dan dia berdiri bersama divisi berjasa. Setengah tahun yang lalu, ketika Tan Yun mengalahkan Zhu Ruolin di kompetisi 10 divisi Xianmen, Tan Yun ingin membunuhnya, tetapi kepala jiwa binatang buas menengahi Tantai Xuanzong. Pada akhirnya, kepala jiwa binatang bersedia mengkhianati leluhur dari divisi jiwa binatang di masa depan. Tai Xuanzong adalah yang pertama mengikuti, jadi Tantai Xuanzong meminta Tan Yun untuk melepaskannya. Pada saat ini, dia juga mengetahui dari ayahnya bahwa ayahnya berlindung pada Master Sekte, dan sekarang dia dan divisi berjasa adalah miliknya sendiri. Kemari juga, ucap dari Zhu Ruolin berkata kepada 699 murid tanpa ragu. Baik kakak senior Zhu, ucap dari para murid lainnya. Setelah 699 murid menjawab, mereka berdiri di belakang murid-murid berjasa. Master Sekte, 900 murid kami dari divisi jiwa kuno juga bersedia mematuhi perintah Tan Yun, ucap dari Tian Xiang. Pada saat ini, Tian Xiang, wanita paling cantik di divisi jiwa kuno Xianmen, tersenyum pada Tan Yun, dan lotus itu lahir selangkah demi selangkah, datang ke belakang murid-murid dari divisi berjasa. Tan Yun tersenyum pada Tian Xiang, tetapi tidak berbicara. Tian Xiang awalnya adalah putri dari putri surgawi dari jiwa kuno Xianmen, dan dia juga orang yang dapat mengguncang jiwa kuno Xianmen, lawan kitab suci makam kuno. Tidak sampai kompetisi 10 divisi Xianmen dia bertemu Tan Yun. Saat itu, kepala jiwa kuno menawarkan untuk membiarkan Tan Yun menunjukkan belas kasihan,
dan membiarkan Tianxiang dan murid-murid lain dari divisi jiwa kuno yang berpartisipasi dalam kompetisi 10 divisi tahu bahwa ada orang di luar manusia dan ada surga. Jadi Tan Yun melepas jepit rambut Pirus di sanggul Tianxiang dengan kecepatan yang luar biasa, dan muncul di depan Tianxiang lagi. Pada saat itu, dia mengalami pukulan yang belum pernah terjadi sebelumnya yang membuat matanya berkaca-kaca. Tan Yun dengan lembut memasukkan jepit rambut ke dalam sanggulnya lagi, mengatakan kepadanya bahwa hanya setelah mengalami kemunduran dan kegagalan dia dapat melihat dirinya lebih jelas dan melihat dengan jelas kata-kata dunia ini. Tianxiang juga membuat kesepakatan dengan Tan Yun, berharap untuk memberinya kesempatan lagi untuk membandingkan dengan Tan Yun di masa depan, dan Tan Yun langsung setuju. Jadi sejak saat itu, seperti Zhu Ruolin, dia penuh kekaguman dan kekaguman terhadap Tan Yun. Pada saat ini, murid-murid lain, melihat bahwa murid jimat, jiwa kuno, dan jiwa binatang, semua mematuhi perintah Tan Yun, dan 500 murid dari divisi angin guntur, selama masa percobaan, semua mematuhi perintah Tan Yun. Hanya para murid di divisi artefak, formasi, 5 jiwa, divisi alkemia, dan divisi jiwa suci dengan kebencian yang mendalam dengan Tan Yun, tidak memilih untuk mematuhi perintah Tan Yun, tetapi mereka memutuskan untuk berurusan dengan para dewa bersama pembunuhan Asgard dan Sekte Abadi-Abadi. Tantai Xuanzong tidak mengatakan apa-apa tentang ini. Cincin penyimpanannya sering berkedip, dan 5.000 batu giok tergelincir dengan peta medan perang para dewa terbang ke tangan 5.000 murid, dan dia berkata, "Selanjutnya, memberimu setengah jam, ingatlah isi slip batu giok, dan strategimu sendiri untuk bertarung melawan Istana Jiwa Abadi dan Sekte Abadi-Abadi di medan perang para dewa," ucap dari Tantai Xuanzong. Setelah Tan Yun dan para murid menerima perintah, mereka mengendalikan indera spiritual untuk masuk di dalam slip batu giok, dia mulai mengamati. Melalui slip giok, Tan Yun mengetahui bahwa medan perang para dewa adalah area percobaan, meliputi area seluas 30 juta mil, dan area tersebut terutama terdiri dari hutan, sungai, gletser, jurang, puncak, ngarai, lembah, dan hutan. Selain itu, lokasi ketiga benda suci tersebut ditandai pada slip giok peta. Menara Dewa Penekan terletak di bagian terdalam hutan meteorit, pohon kehidupan terletak di tengah gletser kuno, dan sumur warisan kuno terletak di jurang air sungai darah para dewa. Sesaat kemudian, Tan Yun melambaikan tangan kanannya. Segera, penghalang kedap suara raksasa menyelimuti para murid dari divisi berjasa, jimat, jiwa kuno, jiwa binatang, dan angin dan guntur, kemudian berkata dengan sungguh-sungguh. Menurut peta giok, seperti yang ditunjukkan oleh Master Sekte, saya memutuskan bahwa setelah kita memasuki medan perang para dewa, tempat pertama yang harus dikunjungi adalah gletser kuno, mencari pohon kehidupan. Medan perang para dewa, kita semua pergi ke pintu barat gletser kuno, 5 juta ngarai di dalam dan di luar bertemu. Jika saya tidak salah, Sekte Abadi-Abadi dan Istana Jiwa Abadi sangat mungkin untuk dibagi menjadi 3 cara, menjaga pohon kehidupan, menara iblis penekan, dan sumur warisan kuno. Jika ini masalahnya, jelas bahwa kita dan mereka akan memiliki pertempuran yang menentukan di 3 tempat, gletser kuno, hutan para dewa yang jatuh, dan sungai darah para dewa. Yang harus dilakukan sangat sederhana, adalah mengambil inisiatif untuk menyerang, membunuh musuh di gletser kuno dengan cepat, dan kemudian berurusan dengan musuh lain. Apakah Anda ingat titik pertemuan? Ucap dari Tan Yun berkata dengan keras. Ingat, ucap dari semua orang berkata serempak. Oke, Tan Yun tersenyum sedikit. Untuk mengetahui situasi kematianmu selama persidangan, sekarang serahkan semua token identitasmu kepadaku, ucap dari Tan Yun. Kemudian, semua orang menyerahkan semua token identitas kepada Tan Yun. Setengah jam kemudian, Tantai Xuanzong mengendarai perahu roh, terbang dengan mantap ke awan, dan melayang di atas gerbang gunung Istana Jiwa Abadi. Pada saat ini, seorang penatua dari Istana Jiwa Abadi telah membuka pintu ke alam rahasia dan sedang menunggu. Tantai Xuanzong mengendarai perahu roh, memasuki alam misterius jiwa, dan berlari menuju platform naik seperti kilat. Pada saat yang sama, naik ke langit.
Pada saat ini, di dalam penghalang kedap suara, Nangong Yukin menatap Zugeyu dengan curiga, dan kepalanya bergetar hebat. Tuan, mengapa Anda tidak membiarkan murid ini berpartisipasi dalam pertempuran para dewa, ucap dari Nangong Yukin. Zugeyu dengan kecewa berkata, Kiner, itu benar, aku mencintaimu sebagai gurumu, bahkan sampai menyayangimu. Tapi bagaimana denganmu? Jangan berpikir bahwa ketika kamu dan Tan Yun berjuang untuk kualifikasi dalam pertempuran para dewa, guru tidak melihat bagaimana Anda dan Tan Yun saling memandang. Apakah Anda benar-benar berpikir guru itu buta? Ucap dari Zugeyu. Guru, begitu Nangong Yukin membuka mulutnya, dia dipotong oleh Zugeyu. Kiner, Anda harus tahu bahwa Tan Yun adalah musuh kita. Dia adalah musuh yang menghina gurunya berkali-kali, dan istana jiwa abadiku tidak akan pernah mati bersamanya. Mari kita letakkan kata-kata di sini hari ini. Jangan katakan bahwa ayah dan ibumu tidak setuju denganmu dan Tan Yun, dan guru juga sangat tidak setuju, ucap dari Zugeyu. Mendengar ini, Nangong Yukin menangis dan berlutut di depan Zugeyu. Guru, apa yang akan terjadi antara murid dan Tan Yun di masa depan? Tidak ada yang tahu, guru, tolong biarkan murid berpartisipasi dalam pertempuran para dewa ini, ucap dari Nangong Yukin. Nangong Yukin sangat cemas. Pertama, khawatir Tan Yun akan menghadapi kejadian tak terduga selama persidangan. Kedua, dia telah membuat kesepakatan dengan Tan Yun sebelumnya bahwa dia akan menentukan waktu untuk pergi ke kampung halaman Tan Yun selama persidangan. Dia sangat ingin berpartisipasi dalam persidangan. Hanya ketika dia melihat Tan Yun sepanjang waktu, dia akan diyakinkan akan keselamatan Tan Yun, dan dia juga dapat membuat janji dengan Tan Yun ketika dia akan kembali ke kampung halaman Tan Yun untuk mengetahui keadaannya, kebenaran tentang apakah Tan Yun meminum ramuan pembunuh ingatan. Di hadapan permohonan Nangong Yukin, Zugeyu acuh tak acuh. Zugeyu melihat kembali ke tetua ketiga, dan berkata tanpa ragu, kamu bawa orang suci itu pergi sekarang, jaga dia baik-baik, tanpa izin dari kepala istana, dia tidak diizinkan meninggalkan istana satu langkah pun, ucap dari Zugeyu. Baik bawahan patuh, ucap dari Siang. Nangong Yukin berkata, orang suci itu tersinggung, tidak, ucap dari Nangong Yukin, namun tangisan Nangong Yukin tiba-tiba berhenti, tetapi dia pingsan oleh telapak tangan tetua ketiga. Penatua ketiga, kamu selalu optimis tentang dia, dan jangan biarkan dia mengalami kecelakaan, jika tidak, penguasa istana ini tidak akan membiarkanmu, ucap dari Zugeyu. Baik bawahan patuh, ucap dari tetua ketiga. Setelah tetua ketiga menerima perintah, dia membungkuk dan mengambil Nangong Yukin, naik ke udara, dan menghilang di atas platform naik dalam sekejap. Aku benar-benar kesal, Tan Yun, bajingan kecil ini, benar-benar berhantu, menghantui Kiner lebih dari 10 tahun yang lalu. Duan Lao telah menghapus ingatannya, sebenarnya, dan sekarang memiliki persimpangan dengan Yukin lagi, ucap dari Zugeyu mendengus dingin. Setelah menarik napas dalam-dalam, Zugeyu mencabut larangan kedap suara, dan mengorbankan sebuah istana setinggi 100 kaki dari cincin penyimpanannya. Kemudian, dia dan Ruyan Wuji memasuki aula, dan kemudian dia memanggil Su Sisi. Ruyan Wuji memanggil Ruyan Chen dan Tuo Ba Meng ke aula bersama. Tuan Istana Zuge, terserah Anda untuk memberitahu, ucap dari Ruyan Wuji menunjukkan. Setelah Zugeyu mengangguk, dia menyerahkan token dengan 3 karakter, Zuge Order kepada Su Sisi, dan berkata dengan tatapan muram. Sisi, setelah kamu memasuki medan perang para dewa, kamu memimpin seseorang untuk menjaga pohon kehidupan. Di pohon kehidupan, penguasa istana ini telah mengatur laba-laba darah guntur misterius, yang merupakan binatang roh periode kesusahan tingkat keempat. Kamu memegang token, dan itu akan mendengarkanmu ketika melihat token. Dengan itu, murid-murid Huang Fusengzong yang pergi ke pohon kehidupan dapat dibunuh dengan mudah, ucap dari Zugeyu. Mendengar ini, Su Sisi mengambil token ke dalam cincin penyimpanannya dengan ekspresi terkejut. Anda harus tahu bahwa monster tingkat kesengsaraan tingkat keempat lebih kuat dari kesempurnaan besar dari alam jiwa, dan mereka kuat. Menurutnya, dengan laba-laba darah Xuanlei,
dia dapat membunuh murid-murid Huangfu Shengzong dengan mudah. Setelah itu, Zhuge Yu memberi Ru Yanchen dan Tuo Bameng sebuah token untuk mengendalikan para makhluk roh, dan setelah mereka memasuki medan pertempuran para dewa, mereka membawa mereka ke pagoda penindas iblis dan sumur kuno, menunggu murid-murid Huangfu Shengzong masuk sendiri ke dalam jaring. Konspirasi sedang berkembang, dan kehinaan serta tidak tahu malu tercermin dengan jelas dalam Zhuge Yu dan Ru Yanwuji. Keduanya adalah kehormatan istana dan sekte, tetapi mereka melanggar moralitas yang harus mereka patuhi. 2 jam kemudian, Tantai Xuanzong mengendarai perahu roh dan mendarat dengan mantap di peron yang menanjak. Tan Yun dan 5.000 murid lainnya di perahu roh tiba-tiba merasa bahwa 3.000 murid Istana Jiwa Abadi dan 2.000 murid Sekte Abadi-Abadi di platform sedang menatapnya dengan tajam. Pada saat ini, ada bangunan batu giok yang berdiri di tengah Seng Tiantai. Hanya ada 2 baris kursi di bagian atas bangunan batu giok. Di kursi, Zhuge Yu dan sekelompok tetua duduk. Tidak ada kursi baris ketiga, yang berarti Zhuge Yu belum menyiapkan kursi untuk Tantai Xuanzong sama sekali. Tantai Xuanzong menyapu perahu roh terlebih dahulu, dan cahaya putih melintas di antara jari-jarinya. Tiba-tiba, bangunan batu giok setinggi 1.000 kaki muncul dari udara tipis. Kemudian, Tantai Xuanzong memimpin Shen Subing dan Shen Suzhen ke puncak batu giok. Bangunan giok Tantai Xuanzong sendiri 2 kali lebih tinggi dari bangunan giok Zhuge Yu. Pada pandangan pertama, dia berpikir bahwa Tantai Xuanzong adalah tuan rumahnya, dan Zhuge Yu dan Ru Yanwuji seperti kertas timah. Sudut mulut Ru Yanwuji berkedut keras, Zhuge Yu mengerutkan kening, mencibir pada Tantai Xuanzong, dan tidak mengatakan apa-apa. Pada saat ini, setelah Tan Yun dan para murid menyapu perahu roh, alis pedangnya berkerut, dan dia menemukan bahwa tidak ada Nangong Yukin di antara 3.000 murid Istana Jiwa Abadi. Tan Yun melihat kembali ke Nangong Ruksue, dan berkata dengan suara seperti nyamuk, "Ruksue, kamu bertanya pada Zhuge Yu, di mana kakakmu?" ucap dari Tan Yun. Meskipun Nangong Ruksue tidak tahu mengapa Tan Yun bertanya kepada saudara perempuannya, dia masih menatap Zhuge Yu berkata, "Master Istana Zhuge, di mana saudara perempuanku? Bukankah dia akan berpartisipasi dalam persidangan?" ucap dari Nangong Ruksue. Zhuge Yu memandang Nangong Ruksue dan berkata dengan ramah, "Putri kedua, saudara perempuanmu tidak sehat, jadi dia tidak akan berpartisipasi dalam ini. Putri kedua, jangan khawatir, kakakmu baik-baik saja, dia hanya berkultivasi," ucap dari Zhuge Yu. "Iya." Nangong Ruksue merasa lega, "Kalau begitu aku lega," ucap dari Nangong Ruksue. Tan Yun sedikit gelisah, "Yukin jelas setuju bersamaku. Baiklah, selama persidangan, izinkan saya menentukan waktu untuk pulang. Jika apa yang dikatakan Zhuge Yu benar, karena dia tidak dalam masalah serius, dia pasti tidak akan berpartisipasi. Mungkinkah Zhuge Yu, jalang bau ini, membawa Yukin pergi, atau dipenjara?" ucap dari Tan Yun di dalam hatinya. Ketika hati Tan Yun terbakar amarah, suara agung Zhuge Yu terdengar. Hari ini adalah hari ketika para dewa diuji di medan perang setiap 10 tahun sekali. Pada saat yang sama, itu juga saat pohon kehidupan akan mengembun cairan kehidupan. Tentu saja, ini juga saat ketika menara dewa penekan iblis dibuka setiap 10 tahun. Menara dewa penindas iblis, serta warisan para dewa di sumur kuno, semuanya itu semua takdir kalian. Oke, ini yang dikatakan penguasa istana ini, kuharap kalian bisa kembali dengan selamat setelah setahun, ucap dari Zhuge Yu. Begitu kata-kata itu jatuh, jari Zhuge Yu melintas di antara cincin penyimpanan Ta dan seberkas cahaya keemasan melesat ke langit. Mulai sekarang, itu berubah menjadi formasi besar di langit. Tiba-tiba, tirai cahaya keemasan meledak dari barisan, menutupi platform menaik 300.000 kaki. Boom! Di tengah suara keras yang mengejutkan, Ascension Platform, yang terjun langsung ke langit, bangkit dari tanah di bawah cahaya keemasan, dan bergerak 30.000 meter ke kiri, tetapi lihat, di bawah Ascension Platform, mengungkapkan jurang yang dalam seperti terowongan ruang waktu. Oke,
Para murid dari tiga sekte kuno mematuhi perintah dan dengan cepat memasuki terowongan ruang waktu, ucap dari Zugeyu memberi perintah, dan segera, ada total 10.000 murid tingkat kesempurnaan pemurnian jiwa, cukup menginjak pedang terbang seperti meteor yang ditembakkan secara vertikal ke dalam terowongan ruang waktu dan menghilang. Terowongan ruang waktu yang besar dan gelap gulita segera menghilang tanpa terlihat. Boom! Pada saat ini, Tantai Xuanzong dengan mantap kembali ke posisi semula. Setelah Zugeyu menyingkirkan peta formasi di langit, dia menatap Tantai Xuanzong di atas paviliun di sebelah kiri, dan berkata kata demi kata, kali ini para dewa berada di medan perang, 5.000 murid sekte Anda akan dimusnahkan, ucap dari Zujiyu. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.